Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 dari kelas 2024B akan mempresentasikan laporan akhir proyek data warehouse dengan dosen pengampu Ibu Levi. Dengan saya sendiri, Nuri Melito Haliza dengan NIM A160 dan teman saya Naila Alia Furqon dengan NIM akhir 069 dan Dewangi Ercina Dwi Putri NIM akhir 034 dan teman saya lagi Mas Al Sabina Az-Zuhra dengan NIM A188. Dengan judul Implementasi OLAP Cube pada data COVID-19 dataset global dengan menggunakan ATOT dengan topik kesehatan masyarakat atau public health. Oke, jadi di sini untuk topik kami kan kesehatan masyarakat. Nah, kami mengambil dari COVID-19. Jadi pandemi 19 itu kan menghasilkan data yang cukup besar dan berasal dari berbagai negara dan terus diperbarui secara berkala. Nah, di sini analisis kami itu ingin mencari dan menggunakan PostgreSQL atau ATOT. Analisis COVID-19 dapat dilakukan secara multidimensi berdasarkan dimensi waktu, negara, dan benua. Nah, jadi nanti kami ingin menganalisis ada dari berdasarkan waktunya, lalu negara, dan antar benuanya itu seperti apa. Oke, dilanjutkan di sumber dataset oleh Kak Alia. Scroll lagi, Mar. Scroll, Mar. Bawahnya. Bawah sumber dataset. Nah, di sumber dataset ini kita menggunakan dataset COVID-19 global yang diperoleh dari platform Kaggle. Dilanjutkan dari deskripsi umum dataset oleh Maris. Yang selanjutnya yaitu dataset digunakan merupakan COVID-19 global yang berisi perkembangan pandemi COVID-19 dari berbagai negara di dunia. Dataset ini digunakan untuk mendukung analisis multidimensi menggunakan pendekatan data warehouse dan OLAP Cube sehingga penggunaan dapat dilakukan eksplorasi data berdasarkan dimensi waktu dan wilayah geografis. Nah, di aspek khusus dari dataset ini, ternyata itu di datasetnya itu memiliki missing value pada beberapa kolom, yaitu ada new recovered, new case, serius, WHO region, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat outlier pada beberapa kolom, seperti total deaths, total recovery, dan lain sebagainya. Dilanjutkan tahap ekstraksi. Nah, setelah semuanya diketahui isi dari datasetnya, kita melakukan pembacaan dataset di awal menggunakan Pandas pada Jupyter Lab. Lalu identifikasi variabel, Alia. Pada identifikasi variabel ini kita digunakan untuk menentukan atribut yang akan digunakan dalam proses analisis. Nah, dataset yang kita gunakan terdiri dari beberapa variabel penting seperti country, kontinen sebagai informasi wilayah, dan sebagai dimensi waktu, serta population, total case, dan lainnya itu sebagai variabel numerik utama dalam analisis perkembangan COVID-19. Nah, selain itu juga ada variabel Wuri region digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan regional WHO. Nah, variabel-variabel tersebut dipilih karena dapat mendukung proses analisis multidimensi pada analisis yang akan kami kerjakan. Yang Terus, selanjutnya yaitu transformasi. Pembersihan data. Yang pertama yaitu menghapus data duplikat, 2 menstandarkan format nama kolom, 3 menghapus karakter khusus yang tidak diperlukan. Yang keempat yaitu mengubah tipe data numerik dan tanggal sesuai kebutuhan analisis. Yang kelima yaitu memastikan konsisten nama, negara, dan benua. Nah, proses ini bertujuan agar data siap digunakan dalam proses transformasi dan pembentukan OLAP Cube. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan missing value. Yang pertama yaitu mengisi nilai numerik kosong menggunakan nilai 0 apabila data memang tidak tersedia. Yang kedua, menghapus record yang memiliki informasi penting tidak lengkap.
Yang ketiga yaitu memastikan seluruh atribut yang digunakan dalam fact table dan dimension table tidak memiliki missing value. Yang selanjutnya yaitu pembuatan metrik baru atau feature engineering. Feature engineering merupakan proses pembuatan variabel baru dari data mentah untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna dalam analisis. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan beberapa metrik turunan untuk memperkaya analisis, yaitu yang pertama death rate population, yang kedua death rate testing, yang ketiga case fatality rate. Lalu pembentukan dimensi oleh Kak Alia. Mic-nya Kak. Kak Alia, mic Kak Alia. Kak, mic-nya juga masih, Kak. Pada pembentukan dimensi. Mohon maaf nggih, Bu, sebentar. Selanjutnya di pembentukan dimensi pertama yang kita buat yaitu ada dimensi waktu atau dim time. Nah, di sini kita mengambil atribut date dari dataset, kemudian diekstrak menjadi year, month, day, dan quarter menggunakan fungsi datetype. Selanjutnya yaitu ada dimensi negara atau dim country. Nah, di sini berisi atribut country, kontinen, dan population. Nah, dimensi ini digunakan untuk mendukung analisis berdasarkan wilayah geografis dan jumlah populasi tiap negara. Selanjutnya di pembentukan fact table. Nah, di pembentukan fact table ini kita menggabungkan dataset full group dan worldometer menggunakan atribut country. Next. Oke, selanjutnya tahapan loading. Belum. Endi? Nah, hasil penggabungan. Lah piye no? Ulang, maaf Aku ya, sama Cin. gak gelem ngedit loh ya. Enggak kehapusan kok. Kamu Iya. Nah, pada fact table ini kita menghasilkan tabel fakta bernama fact COVID. Nah, fact table ini juga menyimpan berbagai variabel numerik seperti confirm, death, recovered, dan lain-lain. Nah, setelah proses penggabungan ini, kita juga melakukan penanganan missing value menggunakan VILNA agar tidak terdapat nilai kosong pada data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Setelah semua selesai dilakukan, kita menyimpannya ke CSV agar nanti akan diupload ke PostgreSQL yang akan dijelaskan oleh Kak Cinta. Nah, setelah kita nyimpan CSV-nya, kita load ke PostgreSQL di mana kita tuh menggunakan Supabase. Nah, di sini kita yang pertama itu harus mengimport SQL Alchemy dulu dari import text sama create engine. Nah, di sini kita buat biar kita bisa import ke Supabase-nya. Lalu yang kedua, kita menyimpan dimension table seperti dim country dan dim time. Yang pertama untuk dim time itu ada berbagai variabel yang tadi sudah disebutkan sama teman saya Alia. Sini untuk tipe data dari date itu date atau text, terus yang kedua untuk year itu numerik, yang ketiga month itu numerik, yang keempat itu numerik, yang kelima quarter itu numerik juga. Lalu selanjutnya ada di dim country. Ini juga ada beberapa variabel yang sudah disebutkan tadi, ada country, kontinen, dan population. Dengan country itu tipe datanya string, lalu kontinen itu juga string, dan population itu juga numerik. Nah, selanjutnya untuk fact table, ini tuh isinya juga sama seperti yang disebutkan sama teman saya tadi. Jadi ada date, country, total case dengan jumlah total variabelnya itu ada 22. Nah, nanti tuh bisa kita analisis untuk visualisasi yang akan kita gunakan seperti pivot negara, pivot benua yang ada di bawah nantinya. Next. Integrasi dengan Atoti, Kak Cinta juga. Oke, selanjutnya integrasi dengan Atoti. Nah, integrasi dengan Atoti itu dilakukan dengan membangun cube yang mendukung analisis multidimensi yang akan kita lakukan nanti. Nah, hasil proses ETL yang telah dibentuk menjadi dimension table dan fact table dimuat ke dalam Atoti menggunakan Python sehingga dapat dianalisis secara interaktif dan terstruktur.
Pada tahap ini, tabel dim time dan dim country digunakan sebagai dimension table yang mendukung analisis berdasarkan dimensi waktu dan wilayah geografisnya. Lalu untuk tabel COVID-nya atau fact table-nya itu digunakan sebagai fact table yang berisi data numerik utama seperti total case, death, recover, dan sebagainya itu tadi. Lalu dilakukan proses join antar table untuk membangun hubungan dalam OLAP Cube. Lalu melalui ATOT, pengguna dapat melakukan beberapa operasi OLAP seperti roll up, drill down, slice, dice, dan pivot analysis yang akan kita buat di bawah nantinya. Next. Analisis COVID-19 oleh Kak Alia. Selanjutnya dianalisis kasus COVID-19 secara global. Nah, di sini subjek fokusnya menggunakan subjek fokusnya yaitu perkembangan jumlah COVID-19 di berbagai negara dan wilayah berdasarkan dimensi waktu dan lokasi geografis. Nah, di sini proses OLAP-nya digunakan untuk mengeksplorasi data COVID-19 secara multidimensi melalui operasi roll up, drill down, slicing, dan dicing. Nah, selain itu analisis juga dilakukan berdasarkan dimensi waktu seperti tahun, kuartal, bulan, hari, serta dimensi wilayah seperti negara dan benua. Nah, dengan penerapan OLAP Cube ini, pengguna dapat mengetahui pola penyebaran COVID-19, membandingkan kondisi antar wilayah, serta memantau perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maris. Nah, selanjutnya yaitu analisis tingkat kematian, yaitu dilakukan menggunakan indikator total death dan case fatality rate. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa negara memiliki jumlah kematian yang tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan tingkat fatalitas antar negara dan benua yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kapasitas layanan kesehatan, tingkat pengujian, serta kondisi demografis penduduk. Melalui OLAP Cube, analisis tingkat kematian dapat dilakukan secara hierarkis mulai dari tingkat benua hingga negara. Selanjutnya Kakak Cinta. Lalu di analisis berdasarkan benua dan negara, subjek fokus kita itu adalah analisis berdasarkan benua dan negara dilakukan untuk memahami persebaran dan perkembangan COVID-19 pada berbagai wilayah di dunia. Jadi nanti kita bisa melihat negara apa yang memiliki kematian tertinggi atau total kasus tertinggi, itu nanti bisa dilihat di analisis benua dan negaranya. Oke, di bagian start skema, di sana kita ada fact table yang bernama fact table COVID-19. Nah, ini kenapa kok dibuat? Karena ini dibuat itu untuk menggabungkan data kasus harian COVID-19 dan data statistik COVID-19 tiap negara berdasarkan nama negaranya. Setelah data digabung, nilai kosongnya diisi juga dengan angka 0 agar tidak menyebabkan masalah saat proses analisis. Sebagai contoh, kita ambil contoh negara Netherlands, ada konfirmasi kasusnya itu ada 0, jumlah kematiannya juga 0, penyembuhannya juga 0, dan dia berada di di benua Eropa. Jadi di negara ini tuh tidak ada kasus COVID-19. Oke, lanjut ke bawah, Kak. Data ini tuh kemudian digunakan sebagai sumber utama untuk dianalisis pada data MARC dan Cube OLAP. Selanjutnya dimensi table oleh Kak Maris. Dan selanjutnya yaitu dimensi tabel, merupakan tabel yang berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk memberikan konteks terhadap data numerik yang tersimpan pada fact table. Nah, pada analisis COVID-19 ini, dimensi tabel digunakan untuk mendukung analisis multidimensi menggunakan teknologi OLAP Cube pada ATOT. Yang pertama yaitu dim country, yang merupakan tabel dimensi yang menyimpan informasi geografis setiap negara yang terdapat pada dataset COVID-19 global.
Nah, ini berdasarkan tabel 5, setiap rekod pada DIM Country mempresentasikan satu negara serta informasi benua dan jumlah penduduknya. Yang kedua yaitu DIM Time merupakan tabel dimensi yang menyimpan informasi waktu yang digunakan dalam proses analisis temporal pada data COVID-19 global. Dimensi waktu sangat penting dalam OLAP Cube karena memungkinkan proses analisis tren dan perubahan data secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada date, year, quarter, month, dan day. Selanjutnya hierarki oleh Kak Cinta, Kak Alia. Selanjutnya di hierarki kita pada star skema dibuat karena untuk mendukung proses analisis multidimensi pada OLAP. Nah, hierarki pada analisis kami yaitu ada dimensi waktu. Nah, atau time dimension yaitu urutannya dari year, quarter, month, per day. Nah, hierarki ini memungkinkan pengguna memungkinkan untuk melakukan proses drill down dan roll up untuk melihat perkembangan kasus COVID-19. Selain itu, di sini juga ada hierarki untuk dimensi lokasi. Urutannya yaitu kontinen ke country. Nah, hierarki ini digunakan untuk menganalisis penyebaran COVID-19 berdasarkan wilayah geografis. Next. Selanjutnya hasil OLAP. Yang pertama itu ada roll up analisis yang akan dijelaskan oleh Kak Alia. Nah, di roll up analisis ini kita bertujuan untuk melihat ringkasan data COVID-19 secara global berdasarkan wilayah benua. Nah, pada analisis kami menggunakan beberapa measure yaitu total death, population, dan lain-lain. Nah, hasil query-nya menampilkan total kematian, jumlah populasi, jumlah tes COVID-19, dan tingkat kematian berdasarkan populasi. Nah, dengan adanya proses roll up, kita dapat mengetahui kondisi COVID-19 di setiap benua tanpa melihat detail per negara. Next. Oke, selanjutnya adalah drill down analysis. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat data dari tingkat yang lebih umum ke tingkat yang lebih detail. Pada tahap ini itu datanya itu yang awalnya itu dikelompokkan berdasarkan benua-benuanya, lalu diturunkan lagi menjadi tingkatan negaranya menggunakan cube atau T, sehingga informasinya itu lebih mudah dipahami. Dengan proses ini itu kita bisa melihat kondisi COVID-19 itu tidak hanya secara umum per benua, tetapi juga masing-masing negara di dalamnya. Jadi lebih mudah dipahami dan lebih rinci. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui variasi nilai seperti total kematian, tingkat kematian terhadap populasi dan case fatality rate di setiap negaranya. Contohnya, Peru memiliki angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain di benua yang sama, sehingga perbedaan kondisi antara negara dalam satu wilayah menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, slice and dice analisis oleh Kak Maris. Selanjutnya yaitu slash and dice, yaitu merupakan teknik analisis pada online analisis processing, yaitu OLAP, yang digunakan untuk mengeksplorasi data dari berbagai perspektif. Pada proyek COVID-19 global ini, operasi slice digunakan dengan memilih satu dimensi tertentu. Dengan dice dilakukan dengan mengombinasikan beberapa dimensi dan kondisi sekaligus. Nah, ini dari tabel slice analis ya, ada kontinen, country, total case, total death, dan CFR. Yang selanjutnya yaitu tabel dice analis, ada kontinen, country, total case, total death, dan total recover.
Selanjutnya pivot analis oleh Kakak Cinta. Nah, di pivot analisis ini ada beberapa variabel yang kita gunakan adalah kontinen, confirm, recover, dan total death. Nah, berdasarkan hasil dari pivot table berdasarkan benua ini, terlihat bahwa Eropa dan Amerika Selatan itu memiliki jumlah kasus COVID-19 dan total kematian yang paling tinggi dibandingkan dengan benua lainnya. Eropa mencatat total kematian terbesar, sedangkan Amerika Selatan berada pada posisi kedua. Nah, selain itu, Asia juga memiliki jumlah kasus dan jumlah pasien sembuh yang cukup tinggi dibandingkan beberapa benua lainnya. Nah, melalui analisis pivot berdasarkan benua ini, progres agregasi atau menggabungkan data menjadi lebih mudah dilakukan untuk membandingkan kondisi pandemi antar wilayahnya. Seperti tadi, apakah Amerika itu memiliki tingkat kematian tertinggi atau jumlah kasus tertinggi itu ada di wilayah mana. Next, di pivot negara. Sini kita ada tabelnya adalah country dan total deaths. Nah, di sini kita ingin fokus ke top 10 negara yang menghasilkan tingkat kematian tertingginya. Jadi di nomor 1 itu ada Brazil dengan total kematian 18.545.072.000. Scroll. Nah, berdasarkan hasil pivot table berdasarkan negara, terlihat bahwa Brazil tadi yang 18 juta itu memiliki tingkat kematian tertinggi dibandingkan negara lainnya dengan jumlah lebih dari 18 juta kematian. Posisi berikutnya ditempati oleh Meksiko dan India yang juga menunjukkan angka kematian yang cukup tinggi akibat pandemi COVID-19. Nah, melalui analisis pivot berdasarkan negara, proses perbandingan data antar negara menjadi lebih mudah dilakukan. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi negara dengan tingkat kematian tertinggi sehingga dapat mendukung proses analisis dan pengambilan insight berbasis data menggunakan OLAP. Selanjutnya analisis time series. Nah, di analisis time series itu kita mengambil contoh pada tahun 2020 untuk melihat jumlah kasus di benua apa yang paling besar terkonfirmasi COVID-19. Nah, dapat dilihat dari tabelnya itu yang paling besar itu di daerah Eropa sebesar 194,3. Jadi kasus-kasus COVID-19 itu terjadi paling banyak itu di benua Eropa yang berisikan beberapa negara yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 pada tahun 2020 itu tidak merata di seluruh dunia dan tingkat kasusnya berada di setiap wilayah itu berbeda-beda. Selanjutnya ada visualisasi OLAP yang sebelumnya kita kerjakan dan kita visualisasikan di sini. Visualisasi berdasarkan benua. Dapat dilihat yang paling besar itu di benua Eropa, lanjut di South America, lanjut di Asia, terus ada North America dan Afrika, Australia atau Oceania. Gambar ini menunjukkan total kematian COVID-19 berdasarkan benua di seluruh dunia. Perbedaan angka ini itu menunjukkan bahwa penyebaran dampak COVID-19 itu tidak merata. Beberapa wilayah seperti Eropa dan Amerika Selatan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Hal ini tuh bisa aja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah populasinya, kepadatan penduduknya, serta penanganan pandemi di masing-masing wilayah di dunia ini. Selanjutnya visualisasi berdasarkan negara oleh Kakak Cinta. Oke, lanjut di sini ada top 10 visualisasi total kematian. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini adalah visualisasinya dan yang paling tinggi adalah di Brazil dengan total 18 juta sekian. Selain itu, beberapa negara di Eropa seperti Italia, France, Spain, dan Rusia juga masuk dalam daftar negara dengan total kematian tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan di berbagai wilayah dunia, baik di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa. Lalu selanjutnya ada di ringkasan data COVID berdasarkan benua yang dijelaskan oleh Kak Alia. Mic-nya Kak. Selanjutnya di ringkasan data COVID-19 berdasarkan benua ini menunjukkan ringkasan negara
ringkasan data COVID-19 berdasarkan benua dengan 3 metrik utama, yaitu ada kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, dan jumlah kematian. Scroll ke bawah. Nah, berdasarkan grafik di atas, jumlah kasus tertinggi terdapat pada benua Eropa dan Asia, sementara benua Australia memiliki jumlah kasus paling rendah. Nah, tingginya kasus tersebut dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk serta kepadatan populasi di wilayah tersebut. Nah, selain itu pada metrik recover, nah menunjukkan bahwa Eropa dan Asia juga memiliki angka kesembuhan yang tinggi. Selain itu di metrik total death, Eropa dan Amerika Selatan memiliki jumlah kematian yang relatif tinggi dibanding wilayah lainnya. Oke, selanjutnya ada tambahan. Nah, di database kita itu ukuran database di PostgreSQL itu yang digunakan adalah sebesar 20 MB dan jumlah rekornya itu pada fact table sebanyak 35.156 data, sedangkan dimension table-nya ada 209 data pada dim country dan 35.156 data pada dim time. Selanjutnya ada visualisasi database, dilanjutkan oleh Kakak Cinta. Nah, ini tuh ada di visualisasi ini ada di Supabase-nya. Jadi di Supabase itu kita menyimpan 3 tabel. Yang pertama itu ada dim country yang tadi variabelnya sudah saya jelaskan di awal. Lalu yang kedua kita juga menampilkan dim time. Ini sudah kita jelaskan juga. Lalu yang terakhir adalah fact COVID. Nah, semua informasi yang ada di tabel ini itu akan kita gunakan untuk menganalisis antar benua dan negara yang sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya tadi. Jadi kita tuh menggunakan informasi dari tabel ini, dari fact COVID, dari dim time sama dim country. Oke, kurang lebihnya presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Levi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.